Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap berkarya. Perkenalkan, nama saya Waude Sri Kambauna, SSTM Cap. Saya merupakan salah seorang dosen tetap di Stikes Pelita Ibu dengan home base di program studi pendidikan profesi bidan. Selain di profesi bidan, saya juga mengajar di S1 Kebidanan dan D3 Kebidanan. Adapun beberapa mata kuliah yang telah saya ampuh selama berada di Stikes Pelita Ibu yaitu asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan nifas dan menyusui, asuhan kebidanan komunitas, dan dokumentasi kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Berikut saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui, meliputi delivery, interaction, and assessment. Mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa kebidanan, khususnya S1 Kebidanan, dengan kode mata kuliah BD 7304, bobot 4 SKS, dan penempatan di semester 5. Mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui membahas tentang konsep dasar asuhan masa nifas, perubahan fisiologis dan psikologis masa nifas, kebutuhan dasar ibu nifas, faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui, proses laktasi dan menyusui, komplikasi pada masa nifas, pasien safety dan pencegahan infeksi dalam masa nifas, asuhan kebidanan pada masa nifas dengan pendekatan evidence-based, serta pendokumentasian asuhan kebidanan dengan penerapan manajemen kebidanan dan pendokumentasian SOAP. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar asuhan masa nifas, yang kedua menjelaskan perubahan fisiologis pada ibu nifas, yang ketiga menjelaskan perubahan psikologis pada masa nifas, yang keempat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui, yang kelima mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu nifas dengan benar dan mempraktekkan senam nifas, yang keenam menjelaskan proses laktasi dan menyusui, yang ketujuh menjelaskan deteksi dini komplikasi masa nifas dan penanganannya, yang kedelapan menjelaskan pasien safety dan pencegahan infeksi dalam asuhan masa nifas, yang kesembilan menjelaskan evidence based dan kajian jurnal dalam asuhan ibu nifas dan menyusui, yang ke-10 menerapkan metode manajemen kebidanan dan pendokumentasian dengan SOAP pada asuhan kebidanan nifas dan menyusui secara holistik dengan pendekatan evidence-based, problem solving, dan critical thinking. Materi pembelajaran yang pertama, konsep dasar asuhan masa nifas, yang kedua perubahan fisiologis pada ibu nifas, yang ketiga perubahan psikologis pada masa nifas, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui, yang kelima kebutuhan dasar ibu nifas dan senam nifas, yang keenam proses laktasi dan menyusui, yang ketujuh deteksi dini komplikasi masa nifas dan penanganannya, yang kedelapan pasien safety dan pencegahan infeksi dalam asuhan masa nifas, yang kesembilan evidence based dan kajian jurnal dalam asuhan ibu nifas dan menyusui, yang ke-10 asuhan kebidanan nifas dan menyusui secara holistik dengan pendekatan evidence-based, problem solving, dan critical thinking dengan menerapkan metode manajemen kebidanan dan pendokumentasian SOAP. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggabungkan antara sistem pembelajaran online dan tatap muka. Untuk sistem pembelajaran online video conference saya menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Classroom. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi Telegram dan WhatsApp sebagai media saya untuk tetap bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Kemudian, sistem pembelajaran tatap muka saya laksanakan di dalam kelas pembelajaran dengan pertemuan langsung antara saya dengan mahasiswa. Beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama metode ceramah di mana saya memaparkan materi, yang selanjutnya saya buka sesi tanya jawab.
Kemudian yang kedua, metode diskusi. Saya memberikan tugas kepada mahasiswa secara kelompok untuk berdiskusi tentang suatu materi yang kemudian mahasiswa mempresentasikan dan membuka sesi tanya jawab. Saya sebagai fasilitator melihat dan memperhatikan jalannya diskusi serta memberikan kritik, masukan, ataupun tambahan materi dari diskusi yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, metode tutorial, di mana saya mempraktekkan langkah-langkah untuk pembelajaran keterampilan khusus seperti melakukan praktek senam nifas, perawatan payudara, ataupun pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Kemudian untuk metode praktikum, saya mengarahkan mahasiswa untuk masuk ke laboratorium, belajar mempraktekkan perawatan payudara, senam nifas, ataupun pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Kemudian metode selanjutnya adalah daring. Ini untuk keadaan tertentu saya menggunakan video conference dengan aplikasi Zoom ataupun Google Classroom. Interaksi saya sebagai dosen dengan mahasiswa terjalin pada saat diskusi kelompok, kemudian juga pada saat sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bebas berpendapat dan memberikan kritik dan saran terkait dengan mata kuliah yang saya bawakan, yaitu asuhan kebidanan nifas dan menyusui, serta juga interaksi terjalin pada saat saya memberikan tugas kepada mahasiswa. Pada saat mahasiswa mengerjakan tugasnya, di situ kami tetap bisa berinteraksi, baik itu secara langsung maupun menggunakan aplikasi Telegram ataupun WhatsApp. Sistem penilaian yang saya pakai ada 3 ranah. Yang pertama pada sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, saya menggunakan teknik penilaian observasi. Saya melihat langsung bagaimana sikap mahasiswa dengan menggunakan indikator rubrik penilaian sikap. Kemudian untuk pengetahuan, teknik penilaiannya dengan penugasan ataupun tes tertulis. Penugasan saya memberikan tugas kepada mahasiswa, dan tes tertulis termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Indikator yang saya gunakan adalah rubrik analitik untuk penugasan yang saya berikan, dan kunci jawaban dalam tes tertulis untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian keterampilan, teknik penilaiannya yaitu dengan hasil praktek mahasiswa. Indikatornya yaitu kesesuaian praktek mahasiswa dengan daftar tilik yang telah saya sediakan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua ya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan tugas kita sebagai pencari ilmu ya. Oke, semoga berkah. Amin. Sebelum masuk materi, Ibu absen dulu ya. Alodia Clarissa. Amin. Hadir ya. Andi Lili Angriani. Bu. Yuyun Wulandari. Hadir, Bu. Baik, hari ini kita akan masuk dalam topik atau pembahasan baru yang semakin menarik dan akan semakin menambah pengetahuan kita untuk menjadi bekal dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui ya, yaitu pembelajaran kita hari ini mengenai proses laktasi dan menyusui. Saya share screen dulu ya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan proses laktasi dan menyusui. Oleh karena itu, perhatikan secara baik-baik, karena nanti di akhir kuliah, kalian akan diberikan tugas untuk bisa menjelaskan tentang proses laktasi dan menyusui. Ya. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah kita, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa ya, kalian semua akan mampu menjelaskan yang pertama fisiologi laktasi dan dukungan bidan dalam pemberian
air susu ibu atau ASI. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan fisik pada ibu nifas ya, salah satunya perubahan pada payudara ya. Bagaimana perubahan pada payudara? Kendor Bu atau membesar. Ya, betul sekali ya. Payudara akan lebih besar, lebih padat karena berisi oleh ASI untuk si bayi ya. Nah, mungkin di antara kita ada yang pernah ditanyai, kita sebagai mahasiswa bidan ya. Mungkin pernah kita ditanya ASI itu dari mana, kapan ASI itu diproduksi, ASI-nya tersimpan di mana, dan bagaimana bisa ASI itu ada pada saat bayi menyusu. Nah, pada saat inilah kita akan mempelajari tentang itu ya. Nah, sebelumnya saya mau cerita sedikit. Ada kisah ya tentang seorang ibu yang melahirkan 1 hari yang lalu mengeluh ke bidan bahwa ASI-nya itu sedikit. Bahkan ada yang mengeluh ASI-nya tidak keluar ya. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh bidannya? Bidannya menjawab, ibu tetap saja susui bayinya. Kemudian ibunya itu kembali lagi bertanya, bagaimana saya mau susui bayi saya? ASI saya tidak ada, bidan. Nah, bidannya kembali lagi berkata, ibu harus tenang, ibu harus tetap susui bayinya. Nah, dari kisah itu, kisah yang singkat itu, kira-kira saran yang diberikan oleh bidan itu menurut kalian sudah benar atau bagaimana? Bisa jadi tepat Ibu. Oke, bisa jadi tepatnya. Oke. Nah, itulah yang akan kita pelajari ya di pertemuan kali ini. Perhatikan baik-baik biar kalau ada lagi yang bertanya, kalian sudah bisa menjawab ya. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang anatomi payudara untuk struktur eksternalnya ya. Ada korpus, kemudian ada areola dan ada puting susu ya. Kemudian untuk struktur internalnya di situ ada lobus ya, ada lobus, kemudian ada ductus lactiferus ya, dan ada lemak subkutan. Nah, dikatakan bahwa setiap payudara itu memiliki 15 sampai 20 lobus. Ini ya, kurang lebih ada 15 sampai 20 lobus, dan setiap lobus itu terdiri dari beberapa ductus ya, dan ductuli yang akhirnya dia berkelompok dari 10 sampai 100 alveoli. Nah, alveoli ini dia terdiri dari selapis kapiler ya, dan dikelilingi oleh jaringan kapiler. Selain oleh jaringan kapiler, alveoli juga dikelilingi oleh sel mioepitel, di mana sel mioepitel ini merupakan sel-sel otot polos. Ini menjadi dasar kita nanti ke depannya mempelajari tentang fisiologi laktasi. Nah, kalau ada yang tanya, kapan ASI itu mulai diproduksi? Nah, ini dia, namanya laktogenesis ya. Ternyata ada 3 tingkatan. Laktogenesis 1 itu dimulai masih hamil ya. Ternyata masih hamil itu sebenarnya ASI itu sudah mulai diproduksi, mulai di 16 minggu saat hamil. Tandanya apa? Sudah adanya kolostrum. Biasa ya, kalau kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, kita tekan bagian areolanya, di situ sudah mulai ada pengeluaran kolostrum. Nah, kemudian laktogenesis 2, mulainya kapan? Dia segera setelah plasenta lahir. Plasenta lahir sudah mulailah berproduksi, bekerja hormon untuk pemproduksian ASI ya, di mana hormon estrogen dan progesteron itu menurun pada saat persalinan, setelah persalinan ya, dan kemudian hormon prolaktinnya meningkat. Kemudian laktogenesis 3 ini mulainya 30 sampai 40 jam setelah persalinan. Di sini produksi ASI semakin meningkat, mempersiapkan juga ASI matur. Nah, ini dia fisiologi laktasi. Jadi ada 2 hormon yang berperan penting dalam fisiologi laktasi. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa ternyata selama hamil hormon prolaktin itu sudah ada ya dari plasenta. Hormon prolaktin ini
dia tidak berfungsi secara optimal karena masih tingginya hormon estrogen dan progesteron pada saat hamil. Ya, sehingga pada saat melahirkan hormon estrogen dan progesteron mulai turun, disitulah hormon prolaktin meningkat, masuk ke aliran darah, dan akhirnya mulailah terproduksi yang namanya ASI. Kita kembali ke fisiologi laktasi ini, ada dua refleks penting ya. Yang pertama ada namanya refleks prolaktin dan refleks aliran atau let down. Refleks prolaktin itu dia terbentuk ya dari isapan bayi ya. Walaupun awalnya dia sudah ada produksi ASI, kemudian untuk meningkatkan lagi produksinya ASI itu dari isapan bayi. Nah, jadi pada saat bayi mengisap sudah diberikan impuls ya ke hipotalamus. Hipotalamus kemudian memberi perintah kepada hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin ya. Jadi ingat hipotalamus dia akan memerintahkan hipofisis anterior atau merangsang ya hipofisis anterior memproduksi hormon, salah satunya adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini akan mempengaruhi kelenjar mamae. Ya, jadi kelenjar mamae tadi yang tadi kita lihat ada alveolus ya, di situ mulailah terproduksi ASI, tetapi ASI-nya belum keluar. Jadi refleks prolaktin sebatas memproduksi ASI. Ya, nah kemudian selain memberi rangsangan ke hipofisis anterior, tadi hipotalamus juga memberi rangsangan ke hipofisis posterior. Nah, hipofisis posterior ini dia akan mengeluarkan hormon yang namanya oksitosin. Kita tahu ya fungsinya hormon oksitosin itu untuk kontraksi otot-otot polos ya. Jadi kontraksi otot-otot polos termasuk otot rahim dan otot yang ada di sekitaran alveolus dan ductus tadi. Gitu ya. Jadi di sekitarannya ductus, di sekitarannya alveolus tadi itu terdapat otot-otot polos yang ketika ada hormon oksitosin dia akan membuat otot-otot polos itu berkontraksi. Nah, berkontraksinya otot-otot polos inilah yang memompa ASI untuk keluar. Jadi ingat, hormon prolaktin dia memproduksi ASI, ASI-nya mulai tersimpan, yang ada penyimpanannya di sini kita lihat ya, namanya sinus lactiferus. Jadi di sini terproduksi ASI, ASI-nya tersimpan di ductus, ya, ductus lactiferus, tersimpan di sinus lactiferus. Ya, kemudian fungsinya tadi itu hormon oksitosin dia membuat alveolus ini berkontraksi sehingga ASI-nya mengalir tersimpan di sinus lactiferus pada saat bayi mengisap ya, makanya dianjurkan bayinya mengisap di sekitaran areola sini ya, bukan di hanya bagian puting saja tetapi di sekitaran areola sehingga betul-betul yang tertekan oleh isapan bayi itu adalah di sinus lactiferus tempat tersimpannya ASI ya, kemudian keluarlah menuju melalui puting ke mulut bayi. Itu ya. Ini tadi diingat ya fisiologi laktasi, ini adalah refleks prolaktin, dia memproduksi ASI ya. Kemudian refleks oksitosin atau biasa disebut refleks aliran, dia mengalirkan ASI yang sudah diproduksi tadi. Gitu ya. Itu kerja dari hormon oksitosin, gitu, oke? Nah, ini beberapa kajian jurnal ya yang bisa mempengaruhi produksi ASI, bahwa ternyata produksi ASI itu bisa dipengaruhi oleh kondisi ibu ya, penyusuan dan kecukupan gizi dan cairan ibu. Untuk kondisi ibu dipastikan bahwa ibu itu sehat fisik dan psikisnya, bukan fisiknya saja ya. Mungkin ini saya sudah jelaskan tentang bagaimana ibu nifas itu perlu dijaga kesehatan psikisnya juga ya selain fisiknya.
Nah, ini penelitian dari Fulgensia Rina ya, bahwa ada hubungan perilaku konsumsi alkohol dengan pemberian ASI. Bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi alkohol ya, ini terkait dengan kesehatan fisiknya ibu, itu bisa mempengaruhi produksi ASI. Kemudian Reski Amalia juga hasil penelitiannya menunjukkan ada hubungan stres ya dengan kelancaran ASI pada ibu menyusui pasca persalinan di RSIA Yani. Nah, ini tadi stres ya. Jadi faktor yang bisa mempengaruhi produksi ASI itu adalah kesehatan fisik dan psikisnya ibu. Termasuk ibu tidak boleh stres gitu ya. Kemudian faktor yang kedua itu penyusuan. Jadi bagaimana bayinya mengisap dan frekuensi bayi mengisap ya. Jadi penelitiannya Tri Aprilia dan temannya ya Farida Umamah, hasilnya semakin sering bayi mengisap payudara dengan benar, jadi ada kata dengan benarnya ya, tidak hanya sekedar mengisap, maka ASI akan semakin sering diproduksi gitu ya. Jadi benar tadi yang dikatakan bidannya, ayo Bu, susui terus saja bayinya ya, tidak usah pusing. Artinya berarti ibunya nggak usah terlalu stres ya, harus santai, produksi ASINya akan baik ya. Semakin sering bayinya mengisap, akan semakin sering ASI itu diproduksi. Kemudian yang ketiga, kecukupan gizi dan cairan ibu ya. Penelitian Martia itu didapatkan bahwa terdapat pengaruh pemberian jus daun pepaya bagi ibu yang menyusui yang bekerja terhadap peningkatan kadar hormon prolaktin dan berat badan bayi di Tangerang. Jadi ternyata kita juga harus memperhatikan kecukupan gizi dan cairan ibu ya. Salah satu penelitiannya bagus untuk ibu nifas atau ibu menyusui untuk mengkonsumsi jus daun pepaya. Bisa meningkatkan kadar hormon prolaktin. Yang kita bahas tadi bahwa hormon prolaktin itu dia berfungsi memproduksi ASI, gitu ya. Oke, kemudian apa saja dukungan bidan yang bisa kita berikan untuk ibu menyusui ya dalam pemberian ASI? Yang pertama, biarkan bayi bersama ibunya segera sesudah dilahirkan selama beberapa jam pertama. Jadi jangan pisahkan antara ibu dengan bayinya. Kenapa? Karena kedekatan antara ibu dengan bayi akan meningkatkan hubungan yang baik ya, sehingga ibunya bisa merasa senang melihat bayinya dan akhirnya produksi ASI akan lebih bagus ya. Kemudian yang kedua, ajarkan cara merawat payudara. Bahwa ternyata payudara itu perlu dirawat ya. Bagaimana cara merawat payudara? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya. Kemudian bantu ibu pada waktu pertama kali menyusui. Ini pada saat IMD ya dan setelah IMD itu. Bayi ditempatkan dekat dengan ibunya. Ini tadi ya berkaitan dengan poin pertama, kita harus rawat gabung atau roaming in. Berikan ASI sesering mungkin atau tanpa jadwal ya. Pokoknya ketika bayi ingin menyusu langsung lagi susui bayinya, sampaikan itu kepada ibunya ya. Tidak usah terjadwal bahwa bayi saya minum nanti jam 8 atau kemudian nanti jam 12, tidak usah terjadwal ya. Pokoknya kalau kita lihat bayinya sudah mau menyusu, kita langsung menyusu. Kemudian hanya berikan kolostrum dan ASI saja. Jangan lagi beri makanan tambahan sampai bayinya berusia 6 bulan. Ya, hanya berikan saja kolostrum di awal kelahiran, kemudian dilanjutkan dengan ASI sampai 6 bulan ya. Kita kenal dengan ASI eksklusif. Oke. Kemudian hindari susu botol dan dot empeng. Ini bisa menyebabkan bayinya bingung puting dan akhirnya bayi tidak maksimal dalam mengisap. Itu tadi ya, isapan dan frekuensi mengisap bayi itu juga bisa mempengaruhi produksi ASI. Makanya kita coba hindari pemberian susu melalui dot ya. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya silakan. Oke, siapa? Rizka. Oke, Rizka, Ibu. silakan. Ibu, kan tadi ada yang dibilang penyimpanan ASI. Nanti diisap, baru dia keluar. Bagaimana nih dengan
ada biasa itu ibu yang banjir sekali air susunya ibu, tapi tanpa diisap. Ya, betul Itu sekali. kayak dia pun penampungannya. Betul sekali ya. Ya, jadi produksi ASI bisa ya. Awalnya memang tersimpan, tetapi kalau sudah banyak produksinya, tersimpannya di situ, tidak diisap bayinya, keluar sendiri, muncrat ya. Karena di situ ada otot polos yang terpengaruh oleh hormon oksitosin. Jadi dia tetap berkontraksi, bisa menyebabkan ASINya penuh di bagian sinus lactiferus tadi itu ya, tempat penyimpanan, sehingga ASINya keluar. Ya, makanya sering susui bayinya. Gitu ya. Sering susui bayinya itu juga bisa menghindari kejadian payudara bengkak pada ibu. Gitu ya, Rizka. Oke, Rizka? Iya, Bu. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya, Rizka. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Yuyun silakan. Pertanyaannya, mengapa ibu yang menyusui bayinya bisa menunda kehamilannya? Oke, pertanyaannya juga bagus ya. Kenapa ibu yang menyusui bayinya bisa menunda kehamilan? Mungkin ini bisa kita dapat juga di KB ya, bahwa ada namanya MAL ya, metode amenorelaktasi, bahwa pada saat kita menyusui terus, itu berarti akan merangsang hormon prolaktin untuk terus terproduksi. Nah, produksi hormon prolaktin tinggi itu terus menekan pengeluaran hormon estrogen dan progesteron. Itulah yang menyebabkan si ibunya bisa tertahan ya, atau tidak haid, amenore ya namanya kalau ini ya, amenore, sehingga bisa menunda atau mencegah kehamilan. Itu ya, Yuyun. Oke? Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Oke, sudah tidak ada lagi ya pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya mau tanya dulu kalian deh. Coba siapa yang bisa menjelaskan secara singkat proses laktasi dan menyusui? Singkat saja. Silakan. Hormon apa tadi yang untuk memproduksi ASI tadi, hormon apa? Prolaktin, Bu. Betul sekali ya. Oke, Ibu jadi dan betul sekali ya. Jadi pada saat bayinya mengisap itu bisa mengantarkan impuls ya ke hipotalamus, sehingga hipotalamus merangsang hipofisis anterior memproduksi hormon prolaktin. Oke. Hormon prolaktin untuk memproduksi ASI ya. Kemudian juga hipotalamus merangsang hipofisis posterior memproduksi hormon apa satunya? oksitosin. Oke, hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI ya. Oke? Iya, Bu. Oke. Kemudian contoh dukungan bidan, siapa yang bisa berikan satu? Saya, Bu. Ya, Pak Nurillah. Tadi dari materi tentang dukungan bidan dalam pemberian ASI, yang pertama yaitu yang dapat saya tanggapi, ajarkan cara merawat payudara, dan yang kedua, berikan ASI sering mungkin, Bu. Oke, betul sekali. Oke, Nurillah. Yang lain juga ya, sudah bisa ya? Oke. Sudah ya? Nah, sekarang saya kasih tugas kepada kalian semua untuk merangkum materi proses laktasi dan menyusui melalui buku dan jurnal nasional atau internasional terkait dengan proses laktasi. Ya, kalian rangkum, kaitkan dengan tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke? Nanti diketik ya, buat dalam bentuk makalah lengkap ya. Jelas ya tugasnya? Oke. Jelas, Bu. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih mahasiswa sudah memperhatikan dengan seksama ya penjelasan tentang fisiologi laktasi dan menyusui. Ingat kembali tugasnya, rangkum untuk menjadi bahan pembelajaran lagi kita ya. Tetap semangat untuk belajar dan jadilah penggerak perbaikan generasi bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.